Pernahkah kalian mendengar nama seorang ulama hadis yang hafalannya begitu kuat, sampai-sampai ia menjadi gerbang utama ilmu gurunya? Namun di akhir hayatnya, riwayatnya justru ditolak. Ini adalah kisah nyata yang penuh pelajaran, kisah tentang Said bin Abi Arubah. Dia bukan sekadar nama dalam kitab-kitab kuno. Dia adalah raksasa ilmu dari Basrah, seorang imam dalam hadis dan fiqh yang wafat pada tahun 156 Hijriah. Namanya begitu disegani bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi murni karena kekuatan hafalannya, ketelitiannya yang luar biasa, dan rasa takutnya yang mendalam kepada Allah. Mari kita mulai dari puncaknya. Jika kita menyebut nama Qatadah bin Di'amah, seorang tabi'in besar, maka kita harus menyebut nama Said bin Abi Arubah. Kenapa? Karena Said adalah murid terdekat dan paling utama dari Qatadah. Sebagian besar hadis Qatadah yang sampai kepada kita hari ini, jalurnya adalah melalui Said. Para ulama hadis punya satu kesepakatan, orang yang paling hafal hadis-hadis Qatadah adalah Said. Bahkan, ada kaidah khusus yang berbunyi, jika Said meriwayatkan dari Qatadah sebelum ia mengalami ikhtilat, maka riwayatnya adalah hujah. Hujah artinya argumen yang tak terbantahkan, bukti yang sangat kuat. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan riwayat Said di masa keemasannya. Dia adalah pilar utama transmisi ilmu hadis di kota Basrah pada zamannya. Sekarang, mari kita bedah kekuatan supernya, hafalan. Said bin Abi Arubah dikenal hafal ribuan hadis. Bukan sekadar hafal teksnya, tapi ia juga sangat paham perbedaan lafaz-lafaz hadis yang kadang hanya beda satu atau dua kata. Lebih dari itu, ia punya kepekaan untuk mengenali ilal atau cacat tersembunyi dalam sanad sebuah hadis, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para kritikus hadis paling ahli. Tapi, apakah semua ilmu ini membuatnya sombong? Sama sekali tidak. Inilah yang membuat Said istimewa. Ia adalah sosok yang tenang, berbicara hanya jika perlu. Jika ia ragu tentang satu kata saja dalam sebuah hadis, ia lebih memilih diam. Baginya, kesalahan satu kata dalam menyampaikan sabda Nabi bisa merusak fondasi agama. Ini adalah wujud tanggung jawab ilmiah yang luar biasa. Ia tidak pernah pamer hafalan, tidak pernah mendominasi majelis dengan ilmunya. Ia duduk, mendengarkan, dan hanya berbicara dengan penuh ketelitian. Namun, setiap kisah besar seringkali memiliki babak yang penuh ujian. Inilah bagian paling jujur, dan mungkin paling pahit, dari biografi Said bin Abi Arubah. Di usia senjanya, sebuah ujian berat menimpanya. Hafalannya yang dulu setajam pedang, mulai tumpul dan rusak. Ia mengalami kondisi yang dalam ilmu hadis disebut ikhtilateh, yaitu sejenis kepikunan berat yang membuat hafalannya campur aduk dan tidak bisa lagi dipercaya. Ini adalah tragedi bagi seorang ahli hadis. Sejak saat itu, para ulama mengambil sikap yang sangat tegas. Riwayat-riwayat hadis yang ia sampaikan setelah mengalami ikhtilat tidak lagi diterima. Mereka dengan cermat memisahkan antara dua periode hidup Said. Riwayat sebelum ikhtilat statusnya tetap syahih dan menjadi pegangan. Sedangkan riwayat setelah ikhtilat, dengan berat hati, harus ditinggalkan. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab yang juga ahli hadis terkemuka, sangat tegas dalam masalah ini. Tidak ada kompromi, tidak ada basa-basi hanya karena menghormati nama besar Said. Ini memberi kita sebuah pelajaran yang sangat keras tapi penting. Ilmu hadis tidak mengenal belas kasihan. Prinsip objektivitas di atas segalanya. Benar akan tetap dicatat sebagai benar, dan salah akan tetap dicatat sebagai salah. Tidak peduli siapa yang mengatakannya, keakuratan dalam menyampaikan sabda Nabi adalah harga mati. Nama besar Said tidak bisa menjadi jaminan untuk menerima riwayatnya yang sudah tercampur karena faktor usia dan kesehatan. Lalu, apa yang membuat nama Said tetap harum dan mulia hingga hari ini, meskipun ada catatan tentang ikhtilatnya? Jawabannya adalah kejujuran ilmiahnya yang langka. Bayangkan, seorang ulama besar yang riwayatnya mulai ditolak oleh murid-murid dan rekan-rekannya sendiri. Apa reaksinya? Apakah ia marah? Apakah ia membantah? Tidak. Said tidak pernah menentang keputusan para ulama yang meninggalkan riwayatnya di akhir usianya. Ia sadar betul dengan kondisinya, seolah-olah ia berkata pada dirinya sendiri, aku memang sudah berubah. Ia tidak pernah memaksa murid-muridnya untuk tetap menerima hadis darinya. Ia tidak menyalahkan siapapun atas kondisinya. Ia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa sampai akhir hayatnya. Inilah sikap seorang satria sejati di medan ilmu. Di balik citranya sebagai seorang perawi yang teliti, Said juga adalah seorang ahli ibadah yang taat. Hidupnya tidak hanya diisi dengan menghafal dan meriwayatkan hadis. Malam-malamnya dihidupkan dengan salat. Air matanya seringkali tumpah saat membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ia memiliki rasa takut yang mendalam bahwa ilmunya yang luas justru bisa menjadi bumerang baginya di hari kiamat. Ada sebuah ucapan yang dinisbahkan kepadanya, yang maknanya kurang lebih,
Aku sangat takut membawa dan menyampaikan hadis-hadis Nabi, sementara aku sendiri lalai dalam mengamalkannya. Ini bukan sekadar kata-kata indah untuk dikutip. Ini adalah jeritan hati seorang manusia yang jujur di hadapan ilmunya dan di hadapan Tuhannya. Jadi, bagaimana para ulama merangkum sosok Said bin Abi Arubah? Penilaian mereka sangat ringkas, tegas, dan adil. Pertama, ia adalah sikah, artinya seorang perawi yang terpercaya, dengan catatan, sebelum ia mengalami ikhtilat. Kedua, ia adalah hujah dalam hadis-hadis Qatadah. Artinya riwayatnya dari gurunya itu adalah pilar yang sangat kokoh. Ketiga, ia diakui sebagai imam besar dari Basrah. Dan yang terpenting, ia adalah teladan abadi dalam hal kejujuran ilmiah. Tanpa peran Said, bisa dibayangkan betapa banyak warisan hadis dari Qatadah yang mungkin akan hilang. Rantai emas periwayatan hadis di Basrah akan terputus di salah satu mata rantai terpentingnya. Sebagai penutup, kisah hidup Said bin Abi Arubah mengajarkan kita satu hal yang sangat fundamental, keras tapi nyata. Ilmu setinggi apapun bisa rusak, nama sebesar apapun bisa gugur nilainya di mata standar ilmiah. Tapi, satu hal yang akan menyelamatkan kehormatan seseorang hingga akhir zaman adalah kejujuran. Said bin Abi Arubah tidak sempurna. Ia mengalami kelemahan manusiawi di akhir hidupnya, tapi ia tetap jujur sampai akhir. Dan dalam tradisi ilmu hadis, bahkan dalam kehidupan kita secara umum, kejujuran pada akhirnya jauh lebih mahal dan lebih berharga daripada sekadar hafalan yang kuat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.